Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdani, NIM 202305010829, Prodi Teknik Sipil kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT chapter 2 dengan judul Asal Tanah, Ukuran Partikel, dan Analisis Gradasi Tanah. 1. Pendahuluan asal tanah dan ukuran partikel. Yang pertama, tanah terbentuk melalui pelapukan batuan induk atau mekanik dan kimia. Yang kedua, pelapukan menghasilkan partikel tanah dengan ukuran beragam, kerikil, pasir, lanau, lempung. Yang ketiga, ukuran dan komposisi partikel mempengaruhi sifat fisik tanah atau plastisitas, kohesi, permeabilitas. Yang keempat, penting dalam rekayasa geoteknik seperti daya dukung tanah dan stabilitas struktural. Yang kedua, siklus batuan dan asal tanah. Yang pertama, batuan igneous, sedimen, dan metamorf membentuk tanah melalui pelapukan. Yang kedua, batuan igneous dari magma atau granit, basalt. Yang ketiga, batuan sedimen, pengendapan mineral atau batu pasir, batu gamping. Yang keempat, batu metamorf, perubahan akibat suhu dan tekanan atau marmer gneiss. Yang ketiga, ukuran partikel tanah. Yang pertama, tanah terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lempung. Yang kedua, setiap ukuran partikel mempengaruhi sifat fisik tanah. Yang ketiga, kerikil, stabil, daya dukung tinggi. Yang keempat, pasir, permeabilitas baik. Yang kelima, lempung, plastisitas tinggi, butuh stabilitas. Yang keempat, mineral lempung, struktur dan jenisnya. Yang pertama, kaolinit, struktur 1:1, stabil, plastisitas rendah. Yang kedua, LLIT, struktur 2:1, ikatan kalium, plastisitas sedang. Yang ketiga, morilonit, struktur 2:1, ekspansif, plastisitas tinggi. 5. Analisis mekanik partikel tanah. Yang pertama, analisis ayak untuk partikel 0,075 mm atau kerikil pasir. Yang kedua, analisis hidrometer untuk partikel 0,075 mm atau lempung lanau. Yang ketiga, data digunakan untuk membuat partikel size distribution curve. 6. Distribusi ukuran partikel tanah. Yang pertama, kurva distribusi menunjukkan sebaran ukuran partikel tanah. Yang kedua, D10, ukuran efektif digunakan untuk memperkirakan permeabilitas. Yang ketiga, CU atau koefisien uniformitas, mengukur variasi ukuran partikel. Yang keempat, CC atau koefisien gradasi, mengukur kesesuaian distribusi. 7. Analisis gradasi tanah. Yang pertama, tujuan menentukan distribusi ukuran partikel tanah. Yang kedua, menggunakan analisis ayaan dan analisis hidrometer. Yang ketiga, hasil analisis digunakan untuk menggambarkan kurva distribusi ukuran partikel. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT chapter 4 tentang analisis geoteknik dalam teknik sipil, parameter geoteknik dan aplikasinya dalam konstruksi. Kesimpulan. Yang pertama, memahami plastisitas dan struktur tanah serta parameter geoteknik membantu menilai perilaku tanah dan stabilitasnya dalam berbagai kondisi. Yang kedua, penggunaan parameter seperti batas Atterberg, indeks plastisitas, dan bagan plastisitas mendukung keamanan proyek konstruksi. Tujuan
Yang pertama, memahami perilaku tanah berbutir halus dalam berbagai kondisi kelembapan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat mekanis dan menilai stabilitas tanah. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan desain yang aman untuk fondasi dan infrastruktur. Cara atau metode. Yang pertama, pengujian laboratorium, uji cangkir perkusi, Casagran, metode kerucut jatuh, pengukuran pengeringan tanah. Yang kedua, analisis ukuran butir, distribusi partikel dan fraksi lempung. Yang ketiga, bagan plastisitas, klasifikasi tanah berdasarkan LL dan PI. Yang keempat, perhitungan indeks plastisitas, likuiditas, dan aktivitas tanah. Hasil. Yang pertama, identifikasi sifat tanah. Klasifikasi tanah menjadi berbagai kategori. Yang kedua, evaluasi potensi perubahan volume, menilai respons tanah terhadap perubahan kadar air. Yang ketiga, stabilitas tanah, gambaran kekuatan geser dan permeabilitas tanah. Manfaat teoritis atau ilmu. Yang pertama, memberikan dasar teori tentang stabilitas struktur. Yang kedua, mendukung pengembangan model prediksi untuk volume dan kekuatan tanah. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang interaksi mineralogi dan perilaku tanah. Manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, panduan untuk perancangan proyek teknis sipil yang aman. Yang kedua, meningkatkan efisiensi konstruksi melalui pemahaman karakteristik tanah. Yang ketiga, membantu insinyur dalam tindakan stabilisasi tanah yang efektif. Penjelasan sub 1-10. Yang pertama, pendahuluan. Pentingnya parameter geoteknik. Yang kedua, batas cair atau LL dan batas plastis atau PL. Penentuan kadar air kritis. Yang ketiga, indeks plastisitas atau PI. Identifikasi potensi ekspansi. Yang keempat, batas penyusutan atau SL. Kompresibilitas tanah. Yang kelima, indeks likuiditas atau LI dan konsistensi atau CI. Stabilitas lapangan. Yang keenam, aktivitas tanah, potensi ekspansi atau penyusutan. Yang ketujuh, bagian plastisitas, klasifikasi tanah. Yang kedelapan, struktur tanah, pengaruh pada kekuatan dan permeabilitas. Yang kesembilan, hubungan struktur dan sifat mekanis, dampak beban pada tanah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT chapter 5 yang berjudul klasifikasi tanah. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan, memberikan pemahaman dasar mengenai klasifikasi tanah dalam teknik sipil. Metode, menjelaskan klasifikasi tanah tekstural dan perilaku teknik. Hasil, tanah diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel dan plastisitasnya. Manfaat teoritis, dasar teori untuk mengelompokkan tanah berdasarkan karakteristik fisiknya. Manfaat praktis, memudahkan pemilihan tanah untuk fondasi, subgrade jalan, dan drainase. Klasifikasi tekstur. Tujuan, mengklasifikasikan tanah berdasarkan distribusi ukuran partikel. Metode, menggunakan diagram segitiga tekstur atau USDA. Hasil, pengelompokan tanah ke dalam kategori pasir, debu, lempung, dan kombinasi. Manfaat teoritis, pemahaman fisik sifat tanah yang mempengaruhi struktur tanah. Manfaat praktis, menentukan bagaimana tanah berperilaku dalam proyek drainase dan stabilitas. Klasifikasi berdasarkan perilaku rekayasa. Tujuan, memahami perilaku tanah dalam hal kekuatan, kompresibilitas, dan stabilitas. Metode, kombinasi distribusi ukuran partikel dengan pengujian LL dan PL. Hasil, klasifikasi lebih lanjut berdasarkan plastisitas dan sifat mekanis. Manfaat teoritis, gambaran tentang perilaku tanah di bawah beban.
Manfaat praktis, gambaran tentang perilaku tanah di bawah beban. Sistem klasifikasi AASHTO. Tujuan: mengklasifikasikan tanah untuk aplikasi jalan raya dan subgrade. Metode: analisis ukuran butir dan pengujian batas plastisitas. Hasil: tanah dikelompokkan dalam grup A1 hingga A7. Manfaat teoritis: cara efisien untuk mengklasifikasikan tanah dalam konteks konstruksi jalan. Manfaat praktis: panduan bagi insinyur dalam memilih material subgrade yang stabil. Unified Soil Classification System atau USCS. Tujuan: memberikan sistem klasifikasi yang lebih rinci untuk aplikasi geoteknik. Metode: pengujian distribusi ukuran butir dan plastisitas tanah. Hasil: tanah dikelompokkan dalam coarse drained dan fine drained. Manfaat teoritis: pemahaman sifat fisik dan mekanik tanah untuk aplikasi teknik sipil. Manfaat praktis: dasar bagi insinyur dalam memilih material untuk fondasi dan analisis kekuatan. Perbandingan antara sistem AASHTO dan sistem terpadu. Tujuan: membandingkan AASHTO dan USCS untuk aplikasi proyek teknik sipil. Metode: menganalisis perbedaan dalam klasifikasi dan aplikasinya. Hasil: AASHTO lebih cocok untuk jalan raya, sedangkan USCS untuk aplikasi geoteknik lebih kompleks. Manfaat teoritis: memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Manfaat praktis: membantu insinyur memilih sistem klasifikasi sesuai tujuan proyek. Kesimpulan: klasifikasi tanah memainkan peran penting dalam teknik sipil dan geoteknik dengan menyediakan dasar yang jelas untuk mengidentifikasi sifat tanah. Setiap sistem klasifikasi atau AASHTO dan USCS disesuaikan dengan tujuan proyek teknik sipil, mulai dari jalan raya hingga desain fondasi dan stabilitas struktur. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT chapter 6 dengan judul pemadatan tanah. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis penelitian. Pemadatan tanah meliputi berbagai aspek penting. Yang pertama tujuan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat serta penerapan teoritis dan praktis dalam geoteknik. Tujuan pemadatan tanah: meningkatkan kekuatan tanah, kapasitas dukung, dan stabilitas lereng. Yang kedua, mengurangi risiko penurunan dan kegagalan struktural. Yang ketiga, memberikan fondasi yang lebih kuat untuk struktur. Hasil pemadatan: yang pertama, berat unit kering maksimum tercapai pada kadar air optimum. Yang kedua, tanah menjadi lebih padat dan stabil. Yang ketiga, dampak pada sifat mekanis atau konduktivitas hidrolik, kompresibilitas, kekuatan geser. Metode teoritis atau ilmu: hubungan kadar air dan berat unit kering, kurva pemadatan. Uji Proctor sebagai dasar teoritis. Analisis empiris atau untuk prediksi berat unit kering maksimum dan kadar air optimum. Metode praktis atau lapangan. Yang pertama, penggunaan alat berat sesuai jenis tanah dan spesifikasi proyek. Yang kedua, metode kerucut pasir, balon karet, metode nuklir untuk verifikasi berat unit kering. Yang ketiga, pengukuran cepat dan akurat untuk menjaga kualitas pemadatan. Kesimpulan: pemadatan tanah sangat penting dalam konstruksi dan geoteknik. Metode teoritis dan praktis memastikan fondasi yang kuat. Faktor seperti jenis tanah, kadar air, dan energi pemadatan harus dipertimbangkan.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT chapter 12 dengan judul Kekuatan Geser Tanah. Kekuatan geser tanah. Pengetahuan tentang kekuatan geser tanah sangat penting dalam berbagai aspek teknik sipil dan geoteknik. Mempelajari kekuatan geser tanah memungkinkan kita untuk menganalisis dan merancang struktur yang aman dan berkelanjutan, dari pondasi bangunan hingga lereng yang stabil. Cara tes laboratorium. Pengujian tanah dilakukan di laboratorium untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah. Yang pertama, tes geser langsung. Yang kedua, tes triasial. Analisis menggunakan kriteria kegagalan Morse-Coulomb untuk menentukan kekuatan geser tanah. Tujuan, stabilitas lereng. Yang pertama, menganalisis stabilitas lereng, membantu menentukan kemiringan dan desain lereng yang aman, mencegah longsor. Yang kedua, daya dukung pondasi, menentukan kemampuan tanah menahan beban dari bangunan atau struktur lain. Yang ketiga, tekanan lateral, menghitung tekanan lateral yang terjadi pada struktur seperti dinding penahan tanah, dinding penahan air, dan terowongan. Yang keempat, desain struktur, mendesain struktur yang aman dan tahan lama dengan mempertimbangkan kemampuan tanah menahan beban. Metode hasil. Yang pertama, kurva tegangan geser. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk kurva tegangan geser terhadap tegangan normal. Yang kedua, kohesi. Kohesi adalah tegangan geser yang diperlukan untuk menyebabkan kegagalan pada tanah saat tegangan normalnya 0. Yang ketiga, sudut geser dalam. Sudut geser dalam adalah sudut antara garis singgung pada kurva tegangan geser dan sumbu horizontal yang menunjukkan resistensi geser internal tanah. Manfaat teoritis. Mekanisme tegangan. Memahami bagaimana tegangan bekerja pada tanah dan bagaimana tanah bereaksi di bawah beban. Perilaku tanah. Memahami perilaku tanah seperti deformasi dan kegagalan dalam berbagai kondisi beban. Analisis stabilitas. Menganalisis stabilitas lereng, pondasi, dan struktur lainnya berdasarkan kekuatan geser tanah. Desain geoteknik. Membantu dalam mendesain struktur yang aman dan tahan lama dan mempertimbangkan kemampuan tanah. Metode praktis. Yang pertama, alat kotak geser. Tes cepat dan efisien yang dapat dilakukan di laboratorium. Metode lain, tes kotak geser perlu dilengkapi dengan metode lain seperti tes triasial untuk akurasi yang lebih baik. Kesimpulan. Kekuatan geser tanah merupakan faktor penting dalam desain struktur yang aman. Penggunaan teori dan tes praktis memberikan data yang diperlukan memastikan stabilitas proyek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.